di kamar Taufik. Ya, pagi dini hari ini di kamar Taufik suasana terlihat tegang. Bagaimana tidak, baik Taufan maupun Taufik kini kepergok oleh boti baru Taufik yang tak sengaja terbangun kaget karena Taufik jatuh ke bawah menghantam Taufan sehingga terjadilah adegan yang membuat sang boti baru murka. Tak hanya bantal guling yang terbang melayang menghantam keduanya. Tak hanya itu, si boti nekat hendak menyerang Taufan, namun Taufik mencoba menghalanginya. Sayang, gue bisa jelasin. Sayang, stop. Ini cuma salah paham. Gue gak percaya. Kalian pasti ada sesuatu. Woi, berisik. Aku mau kencing. Heh, babu. Gue belum selesai ngomong ya. Gue mau bikin perhitungan sama lo. Sayang, udah. Ya, Taufan pun melarikan diri ke kamar mandi. Sedangkan keduanya masih bertengkar. Dan ketika di kamar mandi dan kencing, HP Taufan berbunyi, tanda pesan masuk. Dari nomor yang tak dikenal. Ternyata nomor Hendri yang menunjukkan foto Hendra dan Mbak Niken dengan kaki yang diperban. Seketika Taufan syok, lalu keluar kamar mandi, cekrek, dan keduanya masih saja bertengkar. Kok kesannya lo dari tadi belain si babu itu sih, Beb? Bukan, tapi udah, sekarang lo pilih gue or dia. Ya pilih lo kemana-mana lah, dia tuh gak ada apa-apanya sama lo, ucap Taufik sembari menatap Taufan yang jujur membuat Taufan sedikit kecewa. Ya udah, kalau pilih gue usir dia. Ya tapi gak gitu juga sayang. Ya udah, lo tinggal pilih, gue yang pergi atau dia yang pergi. Stop, aku yang pergi, ucap Taufan yang seketika membuat keduanya terdiam. Taufik terlihat panik, namun Taufik tak bisa berbuat apa hingga kemudian ya, Taufan pun memilih pulang. Di puskesmas, di puskesmas sendiri Mbak Niken sudah sadar meski kaki terlihat diperban saat ini. Hendra dan Hendri sendiri masih menemani Mbak Niken. Namun Hendri yang ngantuk itu tidur di pinggir ranjang Mbak Niken. Dan Hendra mengelus-elus kepalanya. Ndra, Mbak, udah sadar? Iya Ndra, kaki Mbak sakit sekali Ndra. Ya jangan gerak Mbak, lagi diperban toh. Kata dokter gak apa-apa, gak ada cedera tulang. Cuma ya lecet-lecet sama beset-beset. Pantes sakit. Mbak, besok gak usah kerja dulu ya, izin. Iya, besok Hendra gak akan mijet. Hendra jagain Mbak di rumah. Iya Ndra, kasihan Hendri Ndra, ngantuk. Suruh aja dia pulang. Tadi udah tak suruh Mbak, tapi dia ngeyel gak mau. Jadinya ketiduran kayak gini. Dek, bangun dek. Mas, Mbak, udah sadar? Udah Ndri, alhamdulillah. Aduh, kamu jadi ngantuk jagain Mbak. Kamu pulang aja Ndri, besok kan harus kembali ke kampus toh. Iya Mbak. Kan siang Mbak, santai aja Mbak. Asal sama Mas Hendra, Hendri bisa tidur dimanapun. By the way, gimana ceritanya Mbak? Mbak bisa keserempet motor? Mbak gak inget gimana jelasnya. Pokoknya seingat Mbak, pas habis belanja telur sama mie, mau pulang nyebrang udah tolah-toleh. Tahu-tahu dari gang sebelah ada motor melaju kenceng. Jadi Mbak gak keburu menghindar. Ya udah kena sampai Mbak terpental. Kaki Mbak kena kerikil-kerikil. Mbak gak inget orangnya. Hendra jadi khawatir kalau ninggalin Mbak sendiri sekarang. Gak apa-apa Ndra, ini lagi apa saja. Biasanya juga gak gini. Tapi tenang Mbak, orangnya udah tanggung jawab kok. Dan ternyata yang nabrak Mbak itu guru kesenian Hendri. Dan kenal sama Hendri. Oh ya? Iya Mbak, semalam kita udah ketemu. Dan tenang aja Mbak, orangnya tanggung jawab kok. Namanya Pak Sopian. Orangnya baik Mbak, Hendri kenal dan sering ngobrol. Bahkan sejam yang lalu dia nelpon Mas Hendra lagi. Pas Mbak belum sadar. Dan ngechat Hendri nanyain Mbak. Dan Mbak tahu gak, selain nanyain kondisi Mbak, dia nanyain apa? Ucap Hendri. Apa Hendri? Dia nanya, Mbak teman kamu itu cantik juga, apa dia sudah menikah? Ya Hendri bilang, belum. Kalau pacar gak tahu, kan emang Hendri gak tahu. Jadi tak suruh Pak Sopian nanya sendiri aja sama Mbak Nikennya. Apa iya Ndri? Iya Mbak. Kali aja jodoh Mbak. Mbak gak ngarep, apalagi yang aneh-aneh. Dia mau tanggung jawab udah bikin kaki Mbak lecet dan gak kabur gitu aja Mbak udah syukur. Tapi kalau orangnya benar-benar tanggung jawab dan terbukti baik, Hendra rela lepasin Mbak. Karena meskipun Mbak selama ini bisa mandiri, bisa cari duit sendiri, bahkan bisa mengurus adikmu yang buta ini sendiri, tapi Mbak adalah perempuan.
yang harus dijaga dan dilindungi, yang tetap membutuhkan kasih sayang seorang laki-laki. Apa selama ini Mbak terlalu nyaman sendiri ya, sehingga malas untuk berdua? Cobalah membuka hati, Mbak. Kok jadi bahas jodoh ya? Mbak ngerti kalian perhatian sama Mbak, tapi jangan ngarep dulu. Belum tentu orangnya mau sama Mbak, dan belum tentu Mbak mau sama orangnya. Lihat aja belum. Ganteng Mbak, Pak Sopian. Kalau nggak salah, pas ulta kemarin, pas kelulusan SMA, umurnya masih 35. Dia guru favorit Mbak di sekolah. Oh, lebih tua dia dari Mbak, beda 3 tahun. Sama lah, Mbak 33 dan Hendra 30. Kalian jangan aneh-aneh ah, Mbak aja gak kepikiran sampai sana. Tapi Pak Sopian belum menikah, udah punya cewek kali. Kalau itu sih gak tahu lagi, tapi kalau Mbak Niken ketemu, pasti suka sama Pak Sopian. Ganteng. Seganteng apa dek? Tapi masih gantengan Mas kan dek? Ya jelas lah Mas, kan udah terbukti. Kalau Mas gak ganteng, gak mungkin gue gak naksir Mas. Tapi dia nanti kesini kan? Iya Mbak, ntar pagi Masnya kesini. Oh begitu, alhamdulillah. Kalian pulang aja di rumah istirahat, toh juga deket. Nanti kalau ketemu dokter, Mbak mau pulang aja. Enggak Mbak, Hendra gak tenang ninggalin Mbak. Apa menurut kalian, Mbak udah boleh pulang? Mbak pengen rehat di rumah aja. Nanti kita tanya dokter Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak lapar gak? Belum Dra, Mbak mau minum aja haus. Biarin Mas, gue aja. Ucap Hendri mengambilkan botol air mineral pada Niken. Makasih Ndri. Iya Mbak. Assalamualaikum, Mbak Niken. Taufan, tahu dari mana Mbak ada di puskesmas? Dari Hendri. Mas, kirain Mas ntar siangan kesini. Mas gak tidur ya? Gak bisa tidur. Kebangun gara-gara tidur bertiga sama Taufik dan cowoknya. Hah? Ah, gak penting. Yang penting gimana kondisinya Mbak? Sampai diperban gitu. Ada cedera Mbak? Iya, alhamdulillah cuma lecet dan gak patah tulang. Syukurlah, ikut lega aku. Ngomong-ngomong, kalian udah dari malam ya jagain Mbak Niken? Iya Van. Ya udah, kalian balik aja biar aku gantian jaga. Mumpung ini masih jam 3. Nanti jam 7 kalian kesini ya. Soalnya aku mau lanjut ke rumah Taufik lagi, nyiram tanaman, biasa. Iya Ndra, kasihan Hendri. Lihat tuh, matanya udah ngantuk. Mbak gak apa-apa kok. Beneran, Mbak yakin masih bisa jalan. Meski masih agak nyeri sedikit. Nih, Mbak nyoba gerakin kaki Mbak. Lumayan, meski agak ngilu, tapi gak apa-apa kok. Ya sudah, Dek, kita pulang dulu ya selonjoran. Biar gak capek badannya. Iya Mas. Taufan, nitip Mbak Niken bentar ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Tenang aja, beres, gak usah khawatir. Mbak Niken aman sama aku. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri. Taufik yang kini sedang mandi setelah bertempur dengan botinya, kini melamun di kamar mandi. Memikirkan Taufik. Kenapa Taufan terlihat menyerah lagi dan memilih untuk pergi padahal semalam Taufan terlihat tak mau mengalah dan berani meskipun ada botinya. Namun kenapa pagi ini dia berubah lagi? Atau karena Taufan sakit hati dan kecewa dengan ucapannya jika Taufik lebih memilih si Boti daripada Taufan. Taufik pun membatin dalam hatinya. Segitu aja lo Mas. Itulah kenapa gue gak semudah itu percaya sama lo. Tadinya gue semalam udah seneng pas lo ngotot nginep sini secara terang-terangan. Tapi baru gue ulti kayak gitu aja, nyerah. Emang lo gak suka sama gue? Di puskesmas. Ya, di puskesmas sendiri. Tepat pukul 6:30 pagi, Taufan masih tidur di kursi panjang yang ada di luar kamar menunggu Mbak Niken. Hingga Taufan tak menyadari jika ada seorang pria yang masuk ke ruangan Mbak Niken. Permisi, Assalamualaikum. Mbak Niken. Ya, siapa ya? Tanya Mbak Niken terkejut saat melihat ada seorang pria tampan seusia Hendra yang menyapanya dengan senyum yang ramah dan membawa sebuah bungkusan. Saya, Sopian. Saya yang nabrak Mbak semalam. Oh, iya Pak, ucap Mbak Niken yang sempat gugup. Karena ternyata benar, kata Hendri jika guru keseniannya ini tampan juga. Permisi, boleh saya duduk? Oh, iya Pak, sampai lupa, silakan. Jangan panggil Pak, apa wajah saya sudah seperti bapak-bapak? Maaf, kan biar lebih enak aja sama Pak Guru. Rupanya Hendri sudah cerita saya ya. Sedikit Pak, panggil aja Mas. Oh iya Pak,
Mas, gimana mbak kakinya? Ya seperti yang mas lihat, tapi nggak cedera kok. Bahkan tadi saya sudah coba turun jalan, tapi ya masih pincang. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada Mbak Niken atas kelalaian saya. Dan saya akan bertanggung jawab penuh untuk semuanya, termasuk biaya rawat jalan, juga pengobatan sampai Mbak Niken sembuh total. Saya maafkan dan terima kasih banyak atas kebaikan hati Mas Sopian. Saya juga berpesan, lain kali harus lebih hati-hati dan fokus. Iya, benar Mbak. Semalam mungkin karena saya dalam keadaan yang cukup kalut. Saya sedang mengejar cewek saya yang ketahuan selingkuh dengan pria lain. Jadi begitu? Iya Mbak, sudahlah. Saya sudah putus dan merelakan dia bersama yang lain. Mungkin bukan jodoh saya. Aduh, maaf, saya jadi curhat. Oh, gak apa-apa. Saya asik kok dan bisa jadi pendengar yang baik. Terima kasih. Ucap Sopian yang terlihat menatap Niken dengan tajam. Sehingga Niken jadi salting. Namun Sopian yang sadar itu buru-buru mengalihkan pada bungkusan yang ia bawa. Niken tersenyum melihat tingkah Sopian yang juga sama terlihat gugup itu. Oh, iya. Saya bawa buah dan makanan untuk sarapan. Kebetulan saya punya usaha nasi uduk yang dikelola karyawan saya. Wah, repot-repot mas. Nggak repot sama sekali. Ini juga bukan mau promosi. Saya tahu pasti Mbak Niken belum sarapan. Cobain Mbak. Iya. Enak. Makasih ya. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Mbak Niken kerja di mana? Ya, keduanya pun kini ngobrol bersama. Keduanya mencoba mengenal satu sama lain. Dan entah mengapa, Niken yang tadinya kurang bergaul itu merasa nyaman dan asik saja saat mengobrol dengan Sopian. Mbak, Taufan udah bangun. Ini kenalin Pak Sopian yang nabrak Mbak. Mas, oh iya, loh si Hendri sama Hendra belum datang toh. Ini udah jam 7, soalnya aku mau ke tempat Taufik. Gak apa-apa Van, tinggal aja. Terus Mbak siapa yang jaga? Mas, biar saya yang jaga Mbak Niken. Jangan khawatir. Gak apa-apa toh Mbak. Iya Van, gak apa-apa. Ya wes, aku tak cabut ya. Iya Van, makasih banyak ya. Ya Mbak, Mas nitip Mbak Niken ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ketika Taufan pergi, dokter masuk mengecek Mbak Niken. Pagi Mbak Niken. Pagi dok, apa saya boleh pulang? Sebenarnya besok agar lebih pulih lagi. Tapi saya merasa gak apa-apa dok, dan lagi pula ini cuma bengkak dan lecet, gak ada cedera tulang, hanya nyeri saja. Saya mau rawat jalan di rumah aja, saya juga udah bisa jalan kok meski agak pincang-pincang, dan gak perlu pakai tongkat dok. Ya sudah, tapi 2 hari lagi Mbak harus kontrol ya. Baik dok. Ya, dokter pun keluar ruangan, dan ketika dokter keluar ruangan, Niken mencari HP-nya yang ada di tasnya. Aduh, mana tadi HP-ku? Aku harus segera hubungi Hendra supaya dia jemput. Pasti mereka masih tidur, bangun kesiangan, dan lupa kesini. Terpaksa naik angkot sendiri. Tapi gimana naiknya? Mbak, biarin aja mbak. Hah? Maksud saya, izinkan saya yang mengantar mbak pulang ke rumah. Saya bawa mobil kok, sekalian saya pengen tahu rumah Mbak Niken. Oh, apa nggak ngerepotin? Apa mas nggak keburu ngajar? Kan hari Minggu mbak. Oh iya lupa. Ya sudah kalau begitu. Kalau begitu biar saya panggil perawat buat ngurus Mbak Niken dan saya tinggal ke bagian administrasi dulu ya. Iya makasih banyak. Ya Sopian pun mengurus semua dan kembali ke ruangan. Sudah mas. Biar saya bantu. Pegang saya mbak. Jangan malu gak apa-apa. Oh iya maaf ya. Gak apa-apa mbak. Ya entah kenapa Mbak Niken merasa canggung. Namun sepertinya Sopian sangat nyaman dengannya. Bahkan sesekali Sopian tampak melempar senyum yang membuat Niken jadi malu. Hingga kemudian keduanya kini sampai di mobil. Sopian membukakan pintu mobil. Namun Niken tampak kebingungan. Harusnya jika ada Hendra, maka Hendralah yang akan menggendongnya. Hingga kemudian, permisi mbak. Seketika Sopian langsung membopong Niken dan menaikkannya ke mobil dan menutup pintu mobilnya. Entah kenapa jantung Niken berdetak kencang, namun mencoba agar tetap tenang dan jangan sampai baper. Jangan sampai sama nasibnya dengan yang dialami Hendra, sang adik, sama-sama baper oleh orang yang telah menabraknya. Meskipun jikalau baper pun keduanya normal, laki-laki dan perempuan.
Lain cerita jika yang dibaperin saat ini adalah cowok orang. Beruntung Niken baru ingat jika Sofian baru putus dari pacarnya. Putus pun Niken gak boleh ngarep. Belum tentu Sofian mau sama Niken. Ya, keduanya sempat diam dalam mobil. Jarak puskesmas pun dekat, hanya sekitar 15 menit. Di kamar Hendra. Ya, di kamar Hendra sendiri. Hendra yang terbangun lebih dulu seketika panik dan langsung membangunkan Henry yang masih tertidur. Dek, bangun. Kita kesiangan, Dek. Kasihan Taufan. Jam berapa ini, Dek? Astaga, Mas. Udah jam berapa ini? Udah jam 8 ternyata, Mas. Ayo, Hendri. Kita ke puskesmas. Bentar, Mas. Gue numpang cuci muka dulu. Ya, gantian. Dan ketika Henry keluar kamar dan hendak ke kamar mandi, Henry melihat sebuah mobil tiba di halaman rumah. Lalu Pak Sofian turun dari mobil dan membuka pintu mobil. Mas, Mbak Niken udah pulang. Hah? Udah pulang? Sama siapa, Dek? Siapa yang nganter? Pak Sofian, Mas. Drah. Assalamualaikum. Sapa Sofian sembari menggendong Mbak Niken. Waalaikumsalam, Mas. Mbak udah dibolehin pulang? Tanya Hendra sembari berjalan dengan tongkatnya. Alhamdulillah sudah, ucap Sofian membantu Niken duduk di ruang tamu. Dan Sofian duduk di samping Niken. Makasih banyak ya, Mas, sudah mengantar Mbak Niken. Sama-sama. Dan oh iya, Mbak Niken, tolong terima ini. Uang untuk pengobatan luka Mbak Niken. Tolong diterima. Kebanyakan, Mas. Itu tidak seberapa, Mbak. Apalagi saya membuat Mbak Niken sampai istirahat dulu dan belum boleh masuk kerja. Saya harap uang itu bisa sedikit meringankan Mbak Niken. Ini lebih dari cukup, Mas. Makasih banyak. Dan boleh saya minta nomor Mbak Niken? Oh, boleh, Mas. Ini, Mas. Makasih. Oh iya, 2 hari lagi biar saya yang mengantar Mbak Niken kontrol. Oh, saya bisa kontrol sendiri, Mas. Gak usah repot-repot. Saya sudah berjanji. Saya akan bertanggung jawab penuh sampai Mbak Niken benar-benar pulih dan bisa beraktivitas normal kembali. Henry mengangguk dan memberi kode jempol seolah mencomblangi keduanya. Oh, ya sudah kalau nggak ngerepotin. Kalau begitu, saya pamit dulu. Oh, iya, Mas, makasih banyak. Mas Hendra, Dri. Iya, Mas, makasih. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Sofian pun pulang. Mas, gue numpang mandi dulu ya. Oh iya, Dek, gantian. Handuk kamu di kamar, Dek. Iya, Mas. Ya, Henry pun mandi duluan. Mbak belum makan dari semalam. Maaf, Henry tadi kesiangan. Habis ini tak beliin nasi ya, nunggu Henry mandi. Oh, gak usah, Ndra. Mbak habis sarapan. Tadi dibawain Pak Guru. Ternyata dia punya usaha nasi uduk juga. Wah, perhatian banget sampai segitunya bawain Mbak makanan. Atau jangan-jangan dia kasih makanan terus sengaja sebelumnya dikasih mantra supaya Mbak jatuh cinta sama dia. Mbak masih aja pikiran kuno. Emang Mbak jatuh cinta? Drah, ternyata bener. Orangnya ganteng juga. Mbak suka? Gak tahu, Drah. Gimana sih, Mbak? Aduh, Mbak gak bisa masakin kalian dulu. Tapi Mbak mau bikinin kopi dulu buat kalian. Gak usah, Mbak. Mbak gak usah capek-capek. Mbak istirahat aja dulu. Biar Hendra ngajak Henry makan di luar aja habis ini. Iya, Ndra. Kamu kalau mau mijet aja, Ndra. Mbak gak apa-apa kok. Mbak juga udah bisa jalan. Enggak, Mbak. Hari ini Hendra gak mijet dulu. Hendra mau jagain Mbak aja. Setelah Henry balik ke kampus. Oh, iya, Ndra. Abis ini kalian keluar aja. Iya, Mbak. Ada Mas No sama tetangga mau lihat Mbak. Ya, keduanya pun melayani tamu yang datang menengok Niken. Di rumah Taufik. Ya, setelah Taufan sempat pulang ke panti dan mandi, Taufan pun kini kembali dengan motornya menuju rumah Taufik. Ya, meski Taufan sempat kecewa dengan ucapan Taufik yang sebelumnya lebih memilih botinya daripada Taufan, namun Taufan mencoba untuk menghilangkan lagi rasa kecewanya pada Taufik. Ya, Taufan sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah begitu saja. Taufan akan terus-menerus berusaha mengembalikan kepercayaan Taufik yang telah hilang padanya. Ya, tak lama kemudian, motor Taufan kini sampai di rumah Taufik. Namun ketika motor Taufan baru saja masuk, mobil Taufik justru baru saja keluar. Dan keduanya bersalipan. Fik, Taufan menyapa dan berteriak. Namun Taufik menutup kaca mobilnya dan mobil pun jalan. Ya,
Lagi-lagi Taufik masih saja mengabaikan Taufan. Dan saat Taufan terdiam, Papa Taufik memanggil. Taufan? Pak, maaf agak telat. Soalnya tadi ke puskesmas dulu, nengok tetangga yang keserempet motor. Oh begitu? Santai, gak apa-apa. Ayo, jangan nyiram dulu. Sarapan dulu semua. Pak Tono, Pak Yono. Oh, nje Pak. Bapak tinggal dulu ya, Van. Iya Pak, hati-hati. Di mobil, 1,5 jam kemudian setelah selesai main tenis, Taufik pun saat ini bingung hendak mau kemana. Mengapa Taufik selalu merasa boring, tak seperti saat jalan bersama Mas Taufannya. Terasa semangat dan excited, selalu ada aja ide mau jalan kemana, dan tak terasa membosankan seperti ini. Jujur sebenarnya Taufik kasihan, karena terus mengabaikan Taufan terus-terusan. Tapi Taufik masih saja terus ingin meyakinkan dirinya, melihat Taufan benar-benar serius dan gak main-main padanya. Beb, lo kenapa sih? Dari tadi diem aja. Gak apa-apa sayang, cuma bingung mau kemana. Apa kita balik aja ke kampus ya? Baru jam segini. Kita ke mall yuk, ke kafe. Bosan sayang. Nonton? Gak ada film yang menarik. Ke pantai? Males kejauhan, ombaknya lagi gede. Ah lo mah. Kemana ya enaknya? HP Taufik tiba-tiba berbunyi. Dri, gimana bro? Lo di mana? Kita lagi cari sarapan sama jajan di taman kota. Asik di sini. Ajak juga Mas Taufan. Mas Taufan Palalo. Oh iya lupa. Oke, OTW. Ada apa Beb? Kenapa nanyain Mas Taufan? Ingat, jangan ngajak babu. Iya, si Hendri ngajak ke taman kota. Kita ke sana yuk, banyak jajanan asik kok. Ada cilok, cireng, telur gulung. Jajanan orang kampung. Kenapa? Lu gak doyan? Iyalah, gak ada Japanese food, kayak sushi kek apa kek, or kayak seafood oyster gitu. Oke, setelah dari taman kota, kita cari restoran seafood. Gitu dong. Ya, keduanya pun langsung menuju taman kota. Dan tak lama kemudian, keduanya sampai. Di taman kota. Di taman kota sendiri, baik Hendra maupun Henry sedang duduk di kursi taman sedang menyemil telur gulung. Henry menyuapi Hendra. Keduanya terlihat romantis. Besok-besok kita ngedate di sini aja mas. Henry seneng. Iya dek, minggu depan kita kesini lagi ya dek. Iya mas. Mas mau jajan apa lagi? Udah dek, kenyang. Tadi udah habis bubur ayam 2 mangkok. Tapi air mas habis ini. Tolong beliin mas es aja dek. Pengen yang seger-seger dek. Nih, bawa dompet mas dek. Sekalian bayarin tadi bubur ayamnya. Ngapain? Gue aja. Jangan dek. Mas ngambek kalau kamu bayarin terus. Biarin dek kalau cuma jajanan seperti ini. Asal jangan ke mall. Mas sanggup dek. Ambil. Ah mas ribet. Mas ngambek nih. Ambil. Yaudah. Set. Gue ambil ya mas. Mas mau es teler gak? Kayaknya segar tuh. Boleh dek. Mas mau yang es teler keju ya dek? Tunggu bentar ya mas. Ya dek. Dan ketika Hendra sedang menunggu Henry membeli es teler, seketika Hendra terkejut ketika ada yang menutup kedua matanya dari belakang. Van, ngagetin aja. Hehe. Mana Taufik? Kata Henry, dia ngajak Taufik. Iya, gak tahu kok belum datang. Kamu udah selesai nyiram? Udah Ndra, beres. Hari ini aku gak bisa nemenin kamu mangkal dulu Van. Soalnya aku harus jagain Mbak Niken dulu. Sama, aku juga capek hari ini. Aku gak mangkal dulu. Kalau begitu, habis ini ke rumah aja Van. Aku pijat di rumah, nemenin aku jagain Mbak Niken. Asik? Oke siap. Mas Taufan, es teler mas. Santai, aku mau beli sendiri. Apa ya? Bentar ya. Ya mas. Taufan pun berjalan ke para pedagang. Dan ketika Taufan bingung memilih jajanan, bro! Suara Taufik seketika mengalihkan pandangan Taufan. Tapi Taufik datang bersama dengan boti barunya. Taufan senang Taufik datang, tapi Taufan pastinya tidak akan ada kesempatan mengobrol 4 mata bersama Taufik. Karena bersama cowok barunya. Ya, Taufan harus tetap tenang. Taufan gak boleh panik. Taufan tak boleh menunjukkan rasa kecewa dan kesalnya. Taufan harus bersikap biasa. Lebih memposisikan diri sebagai babu daripada memposisikan diri menjadi pesaing boti barunya. Fik, sapa Taufan. Dan Taufik menoleh, namun ekspresinya datar, lalu mengabaikannya. Sedangkan boti barunya masih sama, menunjukkan ekspresi tak sukanya. Taufan yang dicueki itu lebih memilih lanjut melangkahkan kakinya berjalan ke penjual-penjual jajanan.
Dan langkah kaki Taufan kini berjalan ke penjual cilok goreng. Dan begitu sampai ke penjual cilok goreng, "Mas, cilok goreng 10.000 ya, pedes." "Samain mas, 2 jadinya." Set. Taufan menoleh ketika Taufik tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Dan lebih terkejut lagi ketika Taufik memesan pesanan yang sama dengannya. "Fik, kamu cilok juga?" Lagi pengen aja," jawab Taufik datar. Bilang aja, kangen," ucap Taufan, namun Taufik masih datar dan tak tersenyum. "Cilok goreng 2 pedes 20.000. Nih mas." Set. Fik, makasih." Taufan senang ketika Taufik membayari ciloknya. Lalu kemudian Taufan terkejut ketika Taufik kini berjalan sama seperti langkah kakinya. Dan keduanya sama-sama tepat berhenti di stand The Crepes yang dulu Taufik sempat membelikannya. "Fik, pengen The Crepes juga?" "Jangan GR, cowok gue yang mau." "Oh, kirain kamu rindu sama nostalgia kita." "Mas, crepesnya coklat keju 1 ya." "Samain mas, 2 sekalian." "Kok sama? Juga coklat keju? Mana gue tahu dia yang minta." Galak amat." "Coklat keju 2. Nih mas, makasih." Ya, Taufik pun kini kembali menghampiri botinya, sedangkan Taufan lanjut membeli minuman, lalu kembali menghampiri semua. "Wah, cilok juga mas. Kok sama kayak lo bro? Kemarin juga sama mie ayam. Kok bisa ya?" ucap Hendri kompor. "Kebetulan," ucap Taufik salting. Apalagi ketika Taufan menatapnya sembari menikmati ciloknya. "Dek, mas juga pengen cilok. Tapi anterin mas kencing dek ke toilet. Dari tadi minum terus." "Yuk bro, gue ke toilet dulu ya." Ya, kini giliran Taufik, Taufan, dan si Boti. Ketiganya sama-sama diam dan canggung. "Beb, fotoin gue dong. Kelihatannya epic juga di sini." "Oke." "Jangan diliatin dagang ciloknya, kampungan." "Iya sayang. Ready? 3, 2, 1, cekrek. Lagi. 3, 2, 1, cekrek. Nice. Sekarang kita berdua." "Oke, kita selfie." "No, aku mau babulo yang fotoin kita." Seketika Taufan kesedak saus cilok saat mendengar ucapan si Boti. "Tapi sayang, buruan." "Mas, boleh minta tolong?" Tentu saja. Mana HP-nya?" Bersihin dulu tangan lo. Nanti HP iPhone gue kena cilok kotor." "Matamu gak lihat? Tanganku bersih, Cok," ucap Taufan kesal yang membuat Taufik shock. Dan membuat si Boti menatap Taufik dan terlihat meluap-luap. Dan Taufik pun buru-buru meredam sebelum menjadi-jadi. "Sayang, udah, jangan diladenin. Lebih baik kita pose. Yuk, mas, yang bagus fotonya." "Yang bagus posenya, mukamu senyum." "Bawel lo babu." Dibilangin. Kalian pasangan bukan sih? Foto kaku amat kayak kanibu kering. Kalau kayak gini, jatuhnya kayak teman biasa. Peluk dong. Fik, lo yang peluk." "Beb, peluk." "Gak enak sayang, ntar kita dikira homo." "Ya emang kita homo. Cuek aja bodo amat apa kata orang." "Malu ya Fik? Kalau malu dan keberatan, itu artinya kamu gak beneran cinta. Masih ragu-ragu. Karena kamu melakukannya cuma setengah hati." Seketika Taufik yang mendengar tuduhan Taufan itu tiba-tiba mengecup bibir si Boti hingga kemudian cekrek. Dari hasil foto ini menunjukkan gambar sebuah ciuman karena paksaan. Tapi gak apa-apa, cepretanku gak gagal kok. Set. Taufik merampas HP Botinya dari tangan Taufan lalu melihat hasilnya bersama-sama. "Ih, bener Beb, kok jadi gini kesannya lo nyium gue kayak dipaksa. Coba minta tolong Hendri aja tuh dia, daripada si babu lo ini yang gak becus." "Bro, tolong fotoin kita." "Oh, oke, siap. 3, 2, 1, cekrek. Lagi. 3, 2, 1, cekrek." Coba cek. Entah kenapa keduanya tak berkomentar. "Kenapa bro? Jelek? Mau diulang?" "Oh, enggak bro, cukup. Udah ya foto-fotonya. Tapi belum bagus." "Dri, coba fotoin aku sama Taufik. Aku mau foto sama majikanku. Boleh toh majikan foto sama babu?" "Beb, sini mas, gue fotoin," ucap Hendri terlihat semangat. Dan entah mengapa Taufik tak sanggup menolak karena tak enak juga pada Hendri dan Mas Hendra. Taufan pun menghampiri Taufik. Keduanya hanya berdiri berjajar, namun tak saling menyentuh.
karena Taufik enggan memeluk Taufan. Hingga kemudian, Fik, cekrek. Cukup. Udah mas. Udah, coba lihat hasilnya, tanya Taufan yang seketika membuat Taufik kepo. Ketiganya melihat hasil bersamaan. Wah gila sih, ini keren. Ala-ala Candid. Mas manggil Taufik, Fik, Taufik noleh. Kalian saling bertatapan dan ucap Hendri baper. Hingga kemudian, sayang, loh kemana cowokmu Fik? Ya, si Boti tiba-tiba menghilang.